Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini siswa-siswi kelas 10 AKL dan juga 10 BDP? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan juga selalu semangat dalam belajar. Kembali lagi bersama saya Bu Latifah pada mata pelajaran SBK Seni Budaya dan Keterampilan. Pada pembahasan kita minggu lalu, kita telah mempelajari tentang konsep seni. Kemudian pada minggu ini kita akan membahas konsep keindahan. Sebelum kita memulai untuk pembahasan mata pelajaran kita hari ini, Ibu sebelumnya akan memberitahu kalian tentang kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah 3.3 memahami konsep keindahan. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas adalah 3.3.1 memahami pengertian keindahan, 3.3.2 memahami sifat keindahan, 3.3.3 memahami unsur keindahan, 3.3.4 memahami fungsi keindahan, dan 3.3.5 memahami keindahan dan kebudayaan. Kemudian Ibu akan membahas materi kita hari ini satu persatu ya. Yang pertama pembahasan kita adalah pengertian keindahan. Menurut Immanuel Kant, ada dua rumusan tentang keindahan, yaitu subjektif dan juga objektif. Yang subjektif menyatakan keindahan adalah sesuatu yang tanpa direnungkan dan tanpa bersangkut paut dengan kegunaan praktis, tetapi mendatangkan rasa senang. Sedangkan yang objektif mendatangkan keserasian dari suatu objek terhadap tujuan yang dikandungnya, sejauh objek ini tidak ditinjau dari segi gunanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keindahan adalah segala sesuatu yang membuat diri maupun hati manusia terkagum-kagum akan suatu pesona dari hasil karya seni yang dibuat dan dilihat. Kemudian yang kedua adalah sifat keindahan. Nah, sifat-sifat keindahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat keindahan itu adalah kebenaran. Jadi, suatu keindahan bukanlah sebuah tiruan, namun adalah sebuah kenyataan. Kemudian berikutnya, keindahan itu bersifat abadi. Karena keindahan itu tidak akan pernah bisa dilupakan. Berikutnya adalah keindahan mempunyai daya tarik. Nah, hal tersebut karena keindahan dapat memikat perhatian orang, menyenangkan hati orang, dan tidak pernah bisa membosankan. Kemudian berikutnya yang keempat adalah keindahan itu bersifat universal. Hal tersebut karena keindahan tidak terikat dengan selera perseorangan, waktu, dan juga tempat. Yang kelima adalah keindahan itu bersifat wajar, karena keindahan tidak berlebihan dan tidak pula kurang atau menurut apa adanya. Kemudian yang keenam, keindahan itu bersifat kenikmatan. Hal tersebut karena keindahan merupakan kesenangan yang dapat memberikan kepuasan pada setiap orang. Kemudian berikutnya, keindahan itu adalah kebiasaan. Sebuah keindahan dilakukan secara berulang-ulang. Karena dilakukan secara berulang-ulang, sehingga sesuatu yang tidak biasa dan juga tidak indah, sehingga menjadi biasa dan juga indah. Kemudian pembahasan kita yang ketiga adalah unsur keindahan. Unsur yang membuat indah benda estetis karya seni adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan atau unity. Kesatuan di sini maksudnya adalah benda karya seni dinilai indah atau estetis, tersusun secara baik atau sempurna bentuknya.
Yang kedua adalah kerumitan atau complexity. Kerumitan di sini maksudnya adalah karya seni yang tercipta kaya akan isi maupun unsur-unsur yang saling berlawanan atau mengandung perbedaan-perbedaan yang halus. Unsur berikutnya adalah kesungguhan atau intensity. Kesungguhan ini maksudnya adalah karya seni yang dibuat harus mengandung kualitas tertentu yang menonjol. Jadi bukan hanya sekedar sesuatu yang kosong atau tidak memiliki arti apapun. Kemudian pembahasan kita yang keempat adalah fungsi keindahan. Keindahan yang tidak ada habisnya di dunia tentu saja memiliki manfaat yang begitu besar. Dengan adanya keindahan akan membuat perasaan menjadi tenang dan juga tentram. Keindahan yang alami dapat memunculkan suatu inspirasi yang sungguh luar biasa, karena dengan sesuatu yang indah akan membuat pikiran kita menjadi lebih jernih sehingga lebih mudah untuk mendapatkan inspirasi. Misalnya, suatu ketika seseorang ingin membuat suatu karya seni rupa. Kemudian, orang tersebut belum mempunyai ide tentang karya seni rupa apa yang akan ia buat. Lalu, ia merenung dengan menyendiri atau bisa juga dengan pergi ke suatu tempat yang indah untuk mencari sebuah inspirasi. Namun, pada saat ini, mencari inspirasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi, yaitu dengan searching melalui media internet. Kemudian pembahasan kita yang kelima adalah keindahan dan kebudayaan. Yang pertama adalah hubungan dengan kebudayaan. Kebudayaan adalah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat, yang jika dilaksanakan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima oleh semua masyarakat. Secara hubungan sangat jelas, keindahan selalu hadir di setiap kebudayaan. Begitu pula, di dalam kebudayaan pasti mempunyai nilai-nilai keindahan, sehingga keindahan dalam kebudayaan selalu terikat dan menyatu padu secara erat, sehingga lahirlah kebudayaan yang terlihat indah. Yang kedua adalah keindahan dalam kebudayaan. Keindahan dalam kebudayaan merupakan keindahan sebagai salah satu sifat manusia dalam karya cipta manusia. Di dalam kebudayaan apapun pasti memiliki nilai keindahan, karena di dalamnya memiliki nilai estetika yang sangatlah enak dipandang, dan di dalamnya kebudayaan memiliki keindahan yang mewakili sifat-sifat dari keindahan tersebut. Kebudayaan merupakan suatu kekayaan yang sangat bernilai, karena selain merupakan ciri khas dari suatu daerah, juga menjadi lambang dari kepribadian suatu bangsa atau daerah. Serta kebudayaan merupakan suatu yang agung dan juga sangat mahal. Tentu saja karena kebudayaan telah diciptakan dari hasil rasa, karya, karsa, dan cipta manusia yang kesempurnaannya merupakan sifat yang hanya ada pada manusia. Cukup sampai di sini penjelasan Ibu tentang konsep keindahan. Kemudian tugas kalian sudah Ibu lampirkan pada file Google Form. Mohon dikerjakan secara teliti ya. Termasuk juga dalam pemilihan kelas. Mohon pilihlah kelas yang sesuai dengan kelas kalian masing-masing ya. Dan jika kalian mengalami kendala dalam mengirimkan tugas atau ada pertanyaan, boleh langsung hubungi Ibu melalui WhatsApp. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran kita berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.